العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وإلى كافة الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا هو الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya celah yang warid pada dunia hanya saja pada dunia yang membimbangkan daripada Allah Ta'ala, dan atas dunia itulah ditanggungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu ay minat tasbihi wa tahmidi wa tahlil. Artinya, bermula dunia dilaknat, lagi dilaknat barang yang di dalamnya, melainkan zikir Allah dan barang yang mengikut akannya. Artinya daripada tasbih dan tahmid dan tahlil. Nah, jadi pengajian kita ini masih berkaitan dengan masalah sifat yang harus bagi Nabi, ya. Sifat yang harus bagi Nabi. Jadi Nabi itu dia bersifat sebagaimana sifat kita. Nah, jadi sebagaimana bersifat dengan sifat kita. Yang mana sifat itu yaitu sifat yang tidak membawa kepada rendahnya Nabi. Sifat manusia yang tidak membawa kepada merendahkan martabat Nabi. Nah, jadi di antaranya kemarin bahwa Nabi lupa makan, minum, seterusnya, ya. Nah, lagi Nabi itu juga manfaat. Nah, jadi sekarang apa fungsinya, apa gunanya Nabi itu bersifat sebagaimana sifat manusia. Jadi gunanya atau tujuannya atau manfaatnya salah satunya adalah untuk mengajarkan kita. Nah, untuk mengajarkan kita. Nah, sekarang lanjutannya, dan ketahuilah olehmu bahwasanya celah yang warid pada dunia. Nah, dunia itu kan dicela. Nah, dunia itu apa dicela? Warid kan yang datang di hadis. Nah, ada hadis yang mengatakan tentang bagaimana celahnya dunia. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya celah yang datang pada dunia hanya saja pada dunia yang membimbangkan daripada Allah Ta'ala. Nah, itu dunia yang dicela, itu dunia yang membawa kita lupa kepada Allah. Nah, dunia yang membawa kita lupa kepada
Jadi asyik dengan dunia, asyik dengan kehidupan dunia dan kemegahan dunia, sehingga kita lupa kepada Allah. Dunia itulah yang dicela, yang tak boleh itu dunia itu. Dan atas dunia itulah ditanggungkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Ad-dunya mal'unah. Dunia itu dicela, dilaknat. Mal'unun ma fiha. Dan dicela pula apa yang ada di dalam dunia itu, kecuali yang tidak dicela. Zikrullah, mengingat Allah, wa ma wallahu, dan apa yang membawa kepada mengingat Allah, ai min tasbih wa tahmid wa takbir. Di bermula dunia dilaknat, lagi dilaknat barang yang di dalamnya, melainkan yang tidak dilaknat apa? Mengingat Allah dan barang yang mengikut akan dia. Artinya apa? Daripada tasbih, tahmid dan takbir. Jadi kalau dunia itu menyebabkan kita makin dekat kepada Allah, itu dunia itu tidak dilaknat. Maknanya kita sibuk dengan kerja, sibuk dengan kerja kita, sehingga dengan kerja kita tadi itu menyebabkan kita lalai kepada Tuhan. Sembahyang tertinggal, puasa tidak, apalagi dah beri istirahat, dia dilaknat. Tapi kalau kita hidup di dunia ni, dunia tadi, kalau kita hidup di dunia ni, yang tujuan kita hidup di dunia itu adalah sebagai bekal kita untuk menuju akhirat, itu tidak dilaknat. Itu yang tidak dilaknat. Jadi adapun dunia yang tiada membimbangkan ia daripada Allah Ta'ala, maka tiada tercela padanya, tetapi ia terpuji. Jadi kalau dunia yang tidak membawa kita bimbang kepada Tuhan ada, yang tidak menyebabkan kita bimbang daripada mengenal Allah, maka itu dunia yang terpuji. Jadi kata Tuhan, wa batawi fima taqawahu fi daril akhirah wa la tansa nasibaka fid dunya. Jadi jangan lupa pula hidup dunia, walaupun carilah kehidupan akhirat, tapi jangan lupa dunia. Dalam artian apa? Dunia itu tempat kita, tempat kita mencari modal, tempat kita menabung. Nanti akan kita petik di akhir. Dan atasnya itulah ditanggungkan sabda Nabi Sallam. Apa hadisnya? Ni'amud dunya matiyatul mu'minin. Ni'amud dunya matiyatul mu'minina biha. Matiyatul mu'mini biha yasilu ilal khair wa biha tanju minasyarr. Artinya bermula segala nikmat dunia itu tunggangan mukmin, dengan dia sampai kepada kebajikan, dan dengan dia lepas dia daripada kejahatan. Jadi dunia itu apa? Tanggungan kita. Jadi sebagai kenderaan untuk kita sampai kepada itu. Maka dengan yang tersebut itu diketahui bahwasanya dunia tiada ia dipuji bagi zatnya, dan tiada ia dicela bagi zatnya. Maka dunia itu hening dan bersih bagi segala anak zina. Zina ya? Tidak. Bersih bagi segala anak zina, dan bagi mereka yang elok, memalu atau bernyanyi. Dan dunia itu masam dan keruh dan kerugian bagi orang yang merdeka, dan orang yang merdeka yaitu orang yang sempurna peranainya
dan baik perbuatannya dan baik usulnya, dan inilah yang dikehendaki dengan perkataan orang yang bersaing. Nah, jadi kalau kita pandang kalau kita nilai dunia itu dari segi zat dunia itu, nah, jadi zat dunia itu tidak disifati dengan tercela, tidak disifati dengan terpuji. Jadi terpujinya dunia, tercelanya dunia disebabkan apa? Disebabkan oleh perangai kita. Nah, jadi perangai kita itulah yang membuat dunia itu terpuji dan dunia itu terjadi. Nah, jadi kalau kita berbuat baik di dalam dunia, maka dunia itu terpuji dia. Nah, kalau kita jahat hidup di dunia ini, banyak berbuat salah, banyak berbuat maksiat, maka tercelalah dunia. Jadi kalau dia tengok dari si zat itu, zat dunia itu dunia dia dia, itu tak ada pengaruh. Nah, tidak bersifat dia dengan terpuji, tidak bersifat dia dengan jahat. Faham ya? Jadi inilah yang dikehendaki dengan perkataan orang yang bersyair, sa'altun nada an khilli wa fi wa qalu ma ila hal sabil tamassak ila zafirta bizaili hurrin fa innal hurra fid dunya qalilun. Artinya, telah aku tanyakan akan manusia daripada taman yang sempurna, maka kata mereka itu, tiada ada jalan kepada mendapat ini taman. Berpegang aku jikalau engkau dapat dengan tepi kain. Jikalau engkau dapat dengan tepi kain orang yang merdeka, maka bahwasanya orang yang merdeka di dalam dunia sedikit, sedikit. Dan lagi pula, inilah yang dikehendaki dengan kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, al-hurru man ra'a widada lahwatin wantama liman afadahu lahwatun. Bermula orang yang merdeka itu merdeka yang memeliharakan berkasih-kasihan, satu lahzah, dan membimbangkan diri ia bagi mereka yang memberi faedah akan dia satu lahzah. Artinya, ini perkataan syair ya, telah aku tanyakan akan manusia daripada tempat yang sempurna. Dia tanya tempat yang sempurna itu apa? Maka kata mereka itu, tiada ada jalan kepada mendapat ini taman. Ya. Artinya, apa jawabannya? Jawaban orang, tidak ada taman yang sempurna. Berpegang engkau jikalau engkau dapat dengan tepi kain orang yang merdeka. Nah, jadi tempat yang bagus atau taman yang sempurna itu berarti dunia itu, jadi hidup di dunia ini kita akan selamat. Hidup di dunia ini berarti kemungkinan selamat di dunia ini sikit. Kemungkinan kita selamat hidup di dunia ini tipis saja. Sama dengan kita berpegang di tepi kain orang. Jadi kalau umpamanya kita di tepi kain dah jatuh, sama dengan kita berpegang di kain orang. Macam mana? Salah-salah kita bisa campak. Begitu tadi dah. Jadi telah aku tanyakan akan manusia daripada taman yang sempurna. Sa'altun nada an khilin wafa. Jadi telah aku tanyakan akan manusia daripada taman yang sempurna. Beliau faqalu,
maka kata mereka itu tiada ada jalan kepada mendapat ini taman. Nah, jadi tak ada tak ada harapan yang mendapatkan taman yang sempurna. Nah, berpegang engkau jikalau engkau dapat dengan tepi kain orang yang merdeka. Artinya apa? Kalau memang kau lah mendapatkan taman itu, taman yang sempurna itu, berpeganglah engkau jikalau engkau dapat dengan tepi kain orang yang merdeka. Maka bahwasanya orang yang merdeka di dalam dunia itu sedikit ada. Jadi orang yang merdeka di dunia ini macam mana sedikit. Jadi kalau kau dapat berpegang di tepi kain mereka itu, berpeganglah kau kuat tu saja. Nah, sebab kebanyakan orang yang hidup di dunia ini terjajah semuanya. Nah, budak kan kita budak harta, iyalah. Lain dengan kita iyalah. Budak harta, budak anak, budak bini kan gitu. Ya kan? Budak apa lagi? Budak kerja. Ya kan? Ya apa ya? Kita kadang-kadang lebih mementingkan itu. Ya ketimbang mementingkan apa pengabdian kita kepada Tuhan. Jadi orang yang merdeka itu apa? Jadi orang yang merdeka hidup di dunia itu adalah orang yang tidak yang bebas dari kepentingan-kepentingan dunia. Nah, jadi kalau kerja itu ya kerja juga, tetap kerja kita, berusaha kita tetap berusaha. Kenapa? Kerana memang makam kita ini memang makam kasab kita. Lah, kerana kita memang berada di makam kasab. Ya, macam mana pula? Kalau memang kita sudah ditempatkan Tuhan ke makam kasab, makam untuk bekerja, kita tak pindah ke makam yang tak bisa. Cubalah kita tak bekerja. Siapa yang nak dapat kita? Tak bekerja, kita tunggu je di rumah. Walaupun kita tahu rezeki itu kan Allah yang nyamin kan? Rezeki kan semua kan Tuhan yang nyamin tu. Tak. Kalau kita berusaha datang suara, tidak. Berarti kita berada di makam kasab. Jadi kita cari, cuma mencari rezeki itu jangan sampai menyebabkan kita terjajah oleh pekerjaan kita tadi. Nah, terjajah dengan pekerjaan, terjajah dengan hobi kita. Nah, kadang-kadang kita terjajah dengan hobi kan, ya tak? Ya tidak lagi. Kalau mereka kami pergi hobi mancing, nah, kita terjajah dengan hobi mancing kan? Nah, ya kan? Ya kan seharianan tu lah. Macam mana tiba tak sembahyang tempat sampan yang kita tumpang itu tidak pula dapat untuk sembahyang, macam mana lagi? Nak ngajikan sembahyang. Berarti kan terjajah kita. Berarti kita tidak merdeka. Nah, dan lagi pula inilah yang dikehendaki dengan kata Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Bermula orang yang merdeka itu mereka yang memeliharakan berkasih-kasihan satu lahzah. Satu lahzah itu sekejap. Jadi orang yang merdeka itu kata Imam Syafi'i apa? Orang yang menjaga berkasih-kasihan. Maksudnya berkasihan siapa? Berkasih-kasihan kepada itu walaupun hanya sebentar. Nah, dan memangsakan diri itu bagi mereka yang berbeda akan dia satu lahzah. Jadi lahzah itu maksudnya sekejap, satu lahzah. Ya. Jadi kata Imam Syafi'i berarti bermula orang yang merdeka itu mereka yang memeliharakan berkasih-kasihan satu lahzah. Nah, dan membangsakan diri ia bagi mereka yang memberi faedah akan dia satu lafaz. Nah, jadi merdeka yang maksudnya itu tadi orang yang tidak terpedaya, orang yang tidak menjadi hamba daripada dunia. Nah, jadi mudah-mudahan kita dipelihara oleh Tuhan
tidak menjadi manusia yang menjadi hamba diri. Allah. Dah boleh. Dah.